Pernahkah terbayangkan sebelumnya, dengan kolaborasi, kita bisa mewujudkan kota yang lebih inklusif? Jakarta telah membuktikannya. Selama 5 tahun terakhir, Jakarta telah melibatkan warga dalam membangun kota, mengedepankan kesetaraan dan keadilan sosial di setiap pembangunannya. Jakarta menjadi rumah untuk semua. Agar pembangunannya dapat dirasakan oleh setiap kalangan, Pemprov DKI Jakarta membaginya menjadi sejumlah aspek. Pemprov DKI Jakarta menjamin ketersediaan pangan bagi warganya. Subsidi pangan terus diberikan, seperti daging, telur ayam, ikan, beras dan susu, kepada warga tidak mampu dari penerima KJP Plus, penyandang disabilitas, penghuni rusun, lansia, PJLP, guru atau tenaga honorer, hingga kader PKK. Untuk memastikan masyarakat dalam kondisi sehat, tersedia Kartu Jakarta Sehat Plus dengan capaian Universal Health Coverage sebesar 98,54% dari target 100%. Sejumlah kelompok masyarakat di Jakarta juga mendapatkan jaminan kesehatan tambahan di luar Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Di saat pandemi COVID-19 melanda, Pemprov DKI Jakarta menyediakan fasilitas isolasi terkendali di sejumlah lokasi berkolaborasi dengan berbagai unsur masyarakat. Ditambah dengan kolaborasi dalam memberikan vaksinasi, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menjaga kesehatan masyarakat agar berbagai sektor yang terdampak dapat kembali bangkit di tengah pandemi. Pemprov juga rutin menyediakan informasi mengenai pelayanan selama COVID-19 melalui website covid.jakarta.go.id. Tersedianya hunian yang layak merupakan hak setiap warga. Selama 5 tahun terakhir, Pemprov DKI Jakarta berupaya menyediakan beragam jenis hunian yang dapat dipilih sesuai kemampuan masyarakat. Ada rumah susun sewa, hunian vertikal DP 0 rupiah, hingga kampung susun yang dibangun berbasis Community Action Plan atau melibatkan warga sejak perencanaan desain bangunan. Juga yang sedang direncanakan adalah hunian berbasis transit yang terhubung dengan transportasi umum. Berbagai layanan telah hadir untuk melindungi perempuan dan anak dari praktik pelecehan, kekerasan, dan diskriminasi, serta praktik perdagangan manusia. Bukan hanya deretan Jakarta saja yang dikembangkan, Kepulauan Seribu juga semakin mempesona dengan hadirnya berbagai infrastruktur pendukung. Kepulauan Seribu terus bertumbuh sebagai kepulauan mandiri dengan tersedianya lapangan kerja, lokasi wisata, dan pusat inovasi konservasi ekologi. Kebutuhan pokok warga kini lebih mudah dipenuhi dengan hadirnya jak grosir dan gerai di pulau berpenghuni. Akses menuju dan dari Kepulauan Seribu juga ditingkatkan dengan revitalisasi pelabuhan Muara Angke dan menambah rute perjalanan. Jadwal pun kini lebih jelas serta harga yang terjangkau. Ditambah lagi, ekosistem laut dan pesisir sudah direhabilitasi untuk melestarikan kawasan Kepulauan Seribu.
pendidikan sebagai gerbang menapaki masa depan. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memberikan kesempatan pendidikan yang sama, setara, dan berkeadilan untuk setiap anak Jakarta. Penerima program bantuan pendidikan melalui KJP Plus dan KJMU terus bertambah. Kualitas pendidikan kejuruan atau SMK semakin ditingkatkan agar para peserta didik dapat berdaya saing global. Tidak dipungkiri, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Dengan program Jakpreneur, Pemprov DKI Jakarta membangun 44 pos pengembangan kewirausahaan di tiap kecamatan untuk menghadirkan lebih dari 200.000 lapangan kerja baru dan menghasilkan lebih dari 300.000 wirausaha baru. Jakpreneur juga mendorong UMKM binaan untuk berdaya saing global dengan mengikut sertakan UMKM pada berbagai pameran dari skala nasional hingga internasional. Perempuan memiliki peran penting dalam struktur keluarga. Untuk memuliakan perempuan Jakarta, Pemprov DKI Jakarta mendukung inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif dengan menyediakan ruang laktasi di gedung milik pemerintah. Tak hanya itu, untuk memudahkan perempuan yang berkarir, Pemprov DKI Jakarta menyediakan fasilitas penitipan anak yang tersebar di sejumlah wilayah. Selain menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pemberdayaan warga, bantuan sosial juga terus diberikan secara merata dan berkeadilan. Bantuan sosial ini beragam, terdiri dari bantuan hibah untuk rumah ibadah, lembaga sosial, sekolah minggu dan majelis taklim, lalu bantuan sosial untuk para penerima manfaat Kartu Lansia Jakarta dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta. Kebahagiaan warga menjadi tolak ukur dalam membangun Jakarta menjadi kota yang lebih baik dari tahun ke tahun. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta mulai merutinkan festival olahraga dan kesenian sepanjang tahun untuk mengembangkan pembinaan olahraga dan kesenian berbasis komunitas. Ditambah stadion olahraga bertaraf internasional yang sudah rampung dibangun, Jakarta International Stadium, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan warga Jakarta. Tak hanya itu, warga juga dapat terhibur dengan atraksi seni di ruang-ruang publik yang tersebar di berbagai titik. Peluang investasi begitu besar di Jakarta. Kini, Pemprov DKI Jakarta berfokus pada investasi hijau atau green investment sebagai inisiatif pembangunan kota yang berketahanan dan berkelanjutan. Dengan hadirnya Jakarta Investment Center dan Jakarta Investment Forum, Pemprov DKI Jakarta memfasilitasi calon investor dalam menggali peluang bisnis dan kerjasama, serta mempertemukan calon investor dengan BUMD milik proyek dan pihak pemerintah terkait. Tahun 2022, ada 15 proyek investasi pembangunan kota berbasis lingkungan yang ditawarkan kepada para investor. Di antaranya Intermediate Treatment Facility atau ITF Sunter, LRT Jakarta Fase 2A Jakarta International Stadium Raja Wali,
MRT Fase 3 East West, bus listrik Transjakarta, Pulau Seribu, Eco Resort dan Eco Theme Park, hingga wisata medis bagi lansia. Realisasi investasi tahun 2021 sebesar 103,3 triliun rupiah dari target 94 triliun rupiah. Dan realisasi investasi hingga triwulan 2 Januari sampai Juni tahun 2022 mencapai 80,5 triliun rupiah dari target 124,5 triliun rupiah yang diproyeksikan dapat tercapai. Untuk perizinan usaha, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan penyesuaian Undang-Undang Cipta Kerja dalam Peraturan Gubernur mengenai perizinan, digitalisasi rekomendasi teknis ke aplikasi JAK Evo dalam pelayanan perizinan, 100% otomasi perizinan online, serta aktivasi sistem perizinan yang menyesuaikan dan terintegrasi dengan OSS. Sesuai dengan misi Jakarta yang ingin membahagiakan warganya, aktivasi di berbagai kawasan pariwisata turut dilakukan dengan menghadirkan ragam kegiatan. Aktivasi ini juga berkolaborasi dengan para investor dan komunitas, seperti bermunculannya jenis usaha kreatif atau hiburan kreatif yang dapat memanjakan pengunjung. Geliat ekonomi perlu ditunjang dengan kemudahan bertransportasi publik. Di bawah payung Jaklingko, Pemprov DKI Jakarta mengintegrasikan berbagai moda transportasi umum untuk memudahkan mobilisasi warga. Seperti stasiun MRT Jakarta yang terhubung dengan halte Transjakarta dan stasiun KRL. Juga stasiun LRT Jakarta yang terkoneksi dengan Mikrotrans serta bus Transjakarta, menghubungkan warga kemana saja. Per 2020, Jakarta berhasil keluar dari 10 besar kota termacet di dunia dan kini berada di peringkat 46. Sistem pembayaran moda transportasi publik kini juga sudah terintegrasi dengan aplikasi Jaklingko. Cari tahu rute perjalanan hingga pembelian tiket hanya lewat genggaman tangan. Dalam 5 tahun terakhir, Jakarta berkembang sebagai kota transit. Bukan lagi yang memprioritaskan kendaraan pribadi dalam pembangunannya, tetapi juga pejalan kaki di perkotaan. Penataan yang dilakukan mengutamakan akses pejalan kaki dan mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik. Sejak 2018 sampai 2022, jalur pedestrian terbangun seluas 1.258.594 meter persegi. Pengelolaan sampah terus menjadi prioritas. Sebagai antisipasi penuhnya kapasitas TPST Bantar Gebang, Pemprov DKI Jakarta terus mempromosikan program Jakarta Sadar Sampah, mengajak warga untuk mengurangi, memilah, dan mengolah sampah sejak dari rumah. Ada juga budidaya maggot atau larva yang terbukti efektif mengurangi sampah organik dan memiliki nilai ekonomi sebagai pakan ternak. Inovasi dan kolaborasi bersama warga ini pun mampu menurunkan volume sampah di kota sebesar 24,85% di tahun 2021 dan 26% di tahun 2022. Sebagai langkah optimalisasi TPST Bantar Gebang, tersedia fasilitas pengolahan sampah dengan metode penambangan lahan dan pembangkit listrik tenaga sampah merah putih.
layanan air bersih semakin diperluas cakupannya dengan menyinergikan program pelayanan air seperti membangun instalasi pengolahan air, pembangunan waduk untuk sumber air baku, hingga menyediakan mobil tangki dan kios air. Kini sudah tersedia pula sistem pengolahan air minum dan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat untuk menambah cakupan layanan air bersih dan menjadi solusi atas pencemaran air di Jakarta. Selama 5 tahun terakhir, Pemprov DKI Jakarta mengaktifkan kembali komunitas-komunitas di Jakarta melalui kegiatan pengembangan kebudayaan, kesenian, olahraga, PAUD, dan budaya membaca melalui program Taman Maju Bersama. Hadirnya taman-taman baru di Jakarta juga menjadi ruang ketiga publik di mana warga dari berbagai kalangan dapat berinteraksi dan berkumpul di tempat yang sama, sehingga kesetaraan muncul di tengah masyarakat. Sebagai upaya mengembangkan kebudayaan, Pemprov DKI Jakarta membangun dan merevitalisasi Pusat Dokumentasi Sastra HB Jasin di Taman Ismail Marzuki. Pembangunannya pun sudah selesai 100%. Ada pula pengembangan dan konservasi di Taman Benyamin Sueb yang sementara terhenti akibat pandemi dan akan berlanjut kembali di tahun 2023 sampai 2024. Bergeser ke arah pesisir, menghentikan reklamasi Teluk Jakarta dilakukan demi kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup, serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir, dan seluruh warga Jakarta. Kebijakan penghentian reklamasi ini diambil dengan mempertimbangkan audit lingkungan dampak reklamasi pada tahun 2018. Pulau hasil reklamasi yang sudah terlanjur dibangun dimanfaatkan sebagai sarana publik, yakni jalur jalan sehat dan sepeda santai atau Jalasena, serta pantai publik yang diberi nama Pantai Kita dan Pantai Maju. Untuk memudahkan para nelayan, telah dibangun alur kapal ke pelabuhan perikanan. Para nelayan juga diberikan bantuan alat tangkap dan pemeliharaan alur pelabuhan perikanan. Selain itu, dibangun pula tempat pelelangan ikan dan sarana lainnya untuk nelayan. Sebagai upaya melindungi kawasan pesisir, 117.000 bibit mangrove ditanam untuk mempertahankan daratan pantai agar tidak terkikis air laut. Pemprov DKI Jakarta juga membangun tanggul pengaman pantai dan infrastruktur lainnya untuk mengendalikan banjir di pesisir pantai. Berbagai langkah pengendalian banjir di Jakarta dilakukan secara serius. Seluruh jajaran dikerahkan untuk menangani banjir secara optimal dengan beragam program, seperti peningkatan pompa, membangun drainase vertikal dengan melibatkan warga, gerbek lumpur, proyek 942 untuk mitigasi banjir dengan peningkatan kapasitas 9 polder, 4 waduk dan 2 sungai, hingga pemanfaatan teknologi digital melalui flood control system. Genangan surut lebih cepat dan jumlah titik banjir berkurang. Jakarta pun kini lebih tanggap dan tahan bencana. Tata kelola pemerintahan di Jakarta kini semakin memanfaatkan teknologi digital, sehingga lebih transparan dan akuntabel. Melalui Jakarta Smart City, Pemprov DKI Jakarta memiliki aplikasi cepat respon masyarakat yang digunakan oleh para jajaran Pemprov untuk menyelesaikan aduan masyarakat.
aduan masyarakat mampu diselesaikan kurang dari 7 hari. Per triwulan 2 tahun 2022, capaian target penyelesaian aduan masyarakat adalah 95%. Transformasi digital juga ditunjukkan dengan penggunaan aplikasi Jakarta Kini, JAKI, dan situs jakarta.go.id bagi masyarakat. Beragam informasi seputar program dan kebijakan Pemprov DKI Jakarta bisa didapatkan masyarakat hanya dari genggaman tangan. Pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan pemerintahan ini juga mampu mengantarkan Pemprov DKI Jakarta memperoleh opini wajar tanpa pengecualian berturut-turut selama 5 tahun. Perolehan opini WTP ini sudah menjadi budaya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk selalu bekerja secara transparan dan akuntabel. Pemprov DKI Jakarta juga memperoleh nilai indeks profesionalitas ASN sebesar 80,74 pada tahun 2021. Berbagai pelayanan dan program yang diterapkan oleh jajaran Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir bertujuan untuk memajukan kota Jakarta dan membahagiakan warganya. Terima kasih, Jakarta.